Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan soal-soal yang kemarin ya. Nah, di sini soal tentang trigonometri, yaitu lebih tepatnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Di sini ada sudut alfa, ada sudut beta. Sini sisi-sisinya, sisi BC 3 cm, sisi AB atau sisi miringnya 5 cm. Nah, di sini kan sisi AC belum diketahui nih. Kita cari dulu ya. Sisi AC itu yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi yang ini ya, sisi yang lainnya. Berarti akar 25 kurangi 9, yaitu akar 16 atau 4 cm. Nah, sekarang kita cari satu persatu ya. Yang pertama adalah sin alfa. Nah, sin itu apa sih? Sin itu kan depan bagi miring ya. Nah, kalian harus ingat juga perbandingannya depan samping miringnya itu bagaimana. Nah, untuk sin itu kan depan per miring nih. Depan sudut depan dari sudut alfa itu adalah sisi yang ini ya, depannya. Berarti nanti hasilnya adalah depan per miring. Berarti 3/5. Nah, kemudian yang kedua cos itu samping miring. Lihatnya yang apa dulu ya? Yang ini dulu ya. Sampingnya 4, miringnya 5, berarti yang ini 4/5 ya. Untuk tan yaitu depan per samping, berarti 3/4. Nah, kemudian di sini kosekan ya. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Sinnya ini kan 3/5 nih, berarti yang ini 5/3. Nah, untuk kotangan ini kebalikan dari tan, berarti kebalikin, jadinya 4/3. Nah, sekarang untuk sudut beta ya. Sudut beta lihat yang ini. Cos itu apa? Samping miring. Sampingnya sekarang yang ini ya, karena sudutnya ada di sini. Berarti sekarang sampingnya 3, miringnya 5. Nah, sekarang sekan. Sekan itu kan kebalikan dari cos nih. Kalau cos itu kan tadi samping miring ya. Berarti sekarang kebalikannya, balikin aja nih. Berarti 5/3. Yang selanjutnya sin. Sin itu depan per miring, depannya 4. Berarti 4/5. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang barisan ya. Dan sini suku ke-8 dari barisan yang ini. Nah, kita lihat dulu di sini selisih atau rasio ya. Jadi selisih itu kurangin ya. 6 kurangi 3, 3. 9 kurangi 6, 3 ya. Nah, berarti ini termasuk barisan aritmatika ya. Nah, suku ke-8 kita harus ingat rumus UN. UN itu rumusnya A plus N-1 kali B. Ya, dari sini kita bisa tahu A-nya suku pertamanya 3, B-nya ini 6 kurangi 3, itu hasilnya 3. Nah, sekarang kita tinggal cari U8 ya. U8 berarti A-nya 3. 3 tambah 8 kurangi 1 dikali B-nya. B-nya 3. Berarti 3 ditambah 7 kali 3. Berarti hasilnya 3 tambah 21. Jadi hasilnya 24. Nah, untuk soal selanjutnya di sini soalnya setiap bulannya Pak Rudi menabung di bank. Pada bulan pertama ia menabung sebesar 1.500.000. Nah, berarti ini A ya, suku pertama ya. 1.500.000. Bulan keduanya 1.600.000 dan begitu seterusnya dengan setiap bulan besar tabungannya bertambah. Nah, bertambah ya. Berarti ini beda ya. Ini barisan aritmatika. Ditanyakan jumlah tabungan Pak Rudi setelah 1 tahun, berarti jumlahnya semua ya. 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti yang ditanyakan ini adalah S12 nya berapa ya. Kita tahu rumus SN itu adalah N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B ya. Kita cari ya sekarang S12, berarti 12/2, 2 kali 1.500.000 ditambah N-nya 12 kurangi 1 kali B-nya 100.000. Berarti 6. Ini 3 juta tambah 11 kali 100.000. Berarti 6, 3 juta ditambah 1.100.000. Berarti 6 kali 4.100.000.
Berarti tabungannya nanti Rp24.600.000. Nah, soal selanjutnya suku ke-8. Nah, kita coba lihat 6 kurangi 3, 3, 12 kurangi 6, 6. Beda kan? Nah, berarti ini kita coba bagi 6 bagi 3, 2, 12 bagi 6, 2. Nah, berarti ini termasuk barisan geometri atau ada rasio ya, atau perbandingan. Nah, rumus geometri ini adalah UN ini A kali R pangkat N min 1. Nah, di sini kita tahu A-nya ini 3, rasionya ini 6 bagi 3, hasilnya 2. Kita masukkan suku ke-8. Berarti A-nya 3, R-nya 2 pangkat 8 min 1. Jadi 3 kali 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu hasil dari 2 pangkat 7 ya. Hasil dari 2 pangkat 7 yaitu 128. 3 kali 128 itu hasilnya 384. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 11, jumlah 6 suku pertama. Nah, di sini masih barisan geometri ya. Coba kita lihat 6 bagi 2 3, 18 bagi 6 juga 3 ya. Nah, berarti ini A-nya suku pertamanya ini adalah 2, rasionya ini adalah 6 bagi 2 ini 3. Ditanyakan S6-nya berapa? Nah, kita tahu rumus jumlah dari deret geometri ini adalah A kali R pangkat N min 1 dibagi R kurangi 1. Berarti S6 A-nya ini 2 kali R-nya 3 pangkat 6 kurangi 1 bagi 3 kurangi 1. Berarti hasilnya ini 2, 3 pangkat 6 itu 729 kurangi 1 bagi 2. Ini coret, berarti hasilnya 728. Ya, soal selanjutnya di sini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 1 sama dengan 0. Nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu, ini kan persamaan kuadrat nih, bentuk umumnya kan, bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita cari nilai A, B, dan C-nya dulu ya. Berarti di sini A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 1. Nah, yang akan kita cari adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau misalkan kalian mencari nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa dengan pemfaktoran, nah ini kan tidak bisa difaktorkan nih. Nah, kalau pakai rumus ABC juga pasti akan lama. Nah, kita pakai ini, uraikan nih rumus yang ininya, jadi X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Nah, kita tahu kalau jumlah akar-akar itu min B per A, kalau hasil kalinya itu C per A. Nah, berarti 2 min 7 ya. Oke, sini berarti jadi boleh ditulis min 7 per A-nya 1, 2, C-nya 1 per 1. Min ketemu min positif, 7 bagi 1, 7, berarti 2 kali 7 dikurangi 2, berarti 14. Oke, yang ini tidak ada 2 ya, 2-nya di sini ya. Oke, berarti yang ini 7 ya, 7 kurangi 2 ini hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita ke soal fungsi komposisi. Di sini diketahui fx dan gx. Ditanyakan nilai dari f bundaran gx ya. Berarti nilai dari f bundaran gx ini kalau kita uraikan jadi gini ya, f dalam kurung gx. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Ini kan diketahui nih. Berarti gx-nya ganti dengan 5 tambah 2x. Nah, di soal diketahuinya fx, di sini f5 tambah 2x, berarti x-nya itu diganti dengan 5 tambah 2x. Berarti ini ganti nih x yang sini nih. Ganti 5 tambah 2x min 2. Kalikan 2. 2 kali 5 10, 2 kali 2 4x min 2. Berarti hasilnya 4x ditambah 8. Nah, untuk soal selanjutnya ini tentang inverse ya.
Di sini fungsinya fx 5x tambah 2 ditanyakan f inverse ya. Jadi kalau f inverse kita akan mencari y sama dengan x sama dengan, jadikan x sama dengan. Ini kan y sama dengan 5x tambah 2 nih. Ini harus kita jadikan x sama dengan. Berarti ini harus pindah-pindah ruas ya. Kita pindah jadi begini, 5x berarti 2 pindah sini ya. Jadi y min 2. Nah, ini kan posisinya tadi di kanan nih, jadi di kiri. Tapi ini tetap nih cuman tukar, jadi yang berubah tanda yang duanya saja. Atau ini boleh gini nih kalau bingung, 5x tambah 2 sama dengan y. Ini ya. Jadi kan duanya pindah jadi min. Nah, berarti x-nya ini y min 2 per 5. Ini pindah jadi dibagi. Nah, ini kan udah bentuk x sama dengan nih. Berarti f inverse x ini adalah, ini ganti lagi sama x nih, x min 2 per 5. Nah, untuk soal selanjutnya ini soal tentang logika matematika ya. Jadi untuk logika matematika sebenarnya banyak sekali materinya. Nah, cuman kita di sini dibatasin materinya yang ini. Nah, yang pertama di sini Indonesia Raya ada lagu kebangsaan Indonesia. Ini benar kan? Dia punya nilai kebenarannya itu benar. Berarti ini termasuk pernyataan yang bernilai benar. Nah, yang kedua, ini Bika Ambon berasal dari Ambon. Nah, ini salah ya. Jadi ini pernyataan tapi dia salah ya. Nah, yang selanjutnya, paus adalah mamalia atau herbivora. Nah, ini termasuk kalimat majemuk disjungsi karena menggunakan penghubung atau, di sini ada ataunya. Nah, kalau misalnya menggunakan penghubung dan, berarti itu termasuk konjungsi. Ada jika maka, berarti itu termasuknya implikasi di sininya. Kalau misalnya jika hanya jika, itu termasuknya biimplikasi ya. Nah, selanjutnya nomor 18. Di sini ada dua premis. Premis pertama, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, kamu ingin latihan soal. Nah, kesimpulan yang tepat mengenai premis di atas ya. Oke, ini kita ganti ya, jadi rajin ya. Kamu rajin latihan soal. Nah, kita ubah dulu premisnya ke dalam bentuk matematika. Berarti premis 1 ini kita misalkan P. Di sini ada maka, berarti maka ki. Premis 2-nya, kamu rajin latihan soal, P kan? Di sini P. Maka kesimpulannya itu adalah ki ya. Jadi nanti kesimpulannya kamu akan mendapat nilai bagus. Jadi ini kesimpulan ini ada 3 macam ya. Ada di sini, ini termasuk modus ponens ya. Jadi ini termasuk modus ponens. Nama untuk materinya bisa dilihat di materinya ya. Ini termasuknya ada modus ponens, ada modus tollens, dan silogisme. Nah, untuk materi selanjutnya silakan dilihat juga di video berikutnya ya. Terima kasih.